Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini untuk belajar mempresentasikan tentang penelitian yang telah saya teliti. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIK 111910440. Di sini saya mengangkat judul tentang pengaruh stres kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Fuji Seimitsu Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh stres kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Fuji Seimitsu Indonesia. PT Fuji Seimitsu Indonesia merupakan perusahaan Jepang yang bergerak pada bidang produsen unit dan board serta produk logam untuk industri otomotif. Yang menjadi salah satu vendor dari PT Fuji Seimitsu Indonesia yaitu PT Yamaha. Adanya peningkatan permintaan konsumen dan temuan energi yang semakin banyak menjadi faktor utama dari penelitian ini. Berikut saya paparkan tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu stres kerja. Di sini stres kerja sebagai variabel X1, gaya kepemimpinan sebagai variabel X2, kinerja karyawan sebagai Y. Stres kerja. Stres kerja merupakan ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara memimpin atau cara mempengaruhi bawahannya untuk mau bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan atau orang dalam suatu kelompok organisasi secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan hipotesis yang pertama, yaitu hipotesis penelitian yang dilakukan oleh Julfia pada tahun 2016 dalam artikel yang berjudul Pengaruh Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, terbit di jurnal dinamika.com, volume 16, nomor 1, bulan Juni 2016, pada halaman 121 sampai 130. Pada penelitian ini menyatakan bahwa stres kerja signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bandung pada tahun 2020 dalam artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Kompensasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Surya Rasa Lokajaya di Jakarta Barat, terbit di Jurnal Genius, volume 3, nomor 3, bulan Mei tahun 2020, pada halaman 1-11. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riyadi pada tahun 2011 dalam artikel yang berjudul Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur, terbit di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, volume 13, nomor 1, bulan Maret tahun 2011, halaman 40-45. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan stres kerja terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan stres kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui sejauh mana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui sejauh mana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana pengaruh stres kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini, saya memaparkan data penjualan sepeda motor Yamaha tahun 2017 sampai 2019 yang bersumber dari PT Hajrat Abadi. Di sini kita ketahui bahwa data penjualan sepeda motor dari tahun 2017, 2018, dan 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Adanya kenaikan yang signifikan pada setiap showroom PT Yamaha, mengakibatkan kenaikan target pada PT Yamaha itu sendiri dan juga pada vendor-vendornya, yaitu terutama pada PT Fuji Senitsu Indonesia. Pada hal ini setiap karyawan dituntut untuk mencapai targetnya sesuai dengan target plan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan juga dengan hasil yang lebih baik. Dari data pencapaian target produksi PT Fuji Senitsu bulan September 2020 dapat disimpulkan bahwa antara target plan dengan aktual plan itu jauh berbeda, di mana pada setiap karyawan rata-rata hanya bisa mencapai 79% dari target plan yang ditentukan oleh perusahaan. Tentu adanya ketidakcapaian karyawan pada target plan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya target plan perusahaan yang selalu meningkat untuk setiap tahunnya. Yang kedua yaitu adanya karyawan yang tidak bisa fokus dalam bekerja, dan juga adanya gaya kepemimpinan seorang pemimpin pada PT tersebut yang tidak mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap karyawannya, sehingga karyawan merasa acuh terhadap kinerjanya dan tidak menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam perusahaan tersebut. Ketika seorang pemimpin memberikan loyalitas yang tinggi, loyalitas yang tinggi terhadap karyawan, maka karyawan tersebut akan memberikan umpan balik yang baik untuk perusahaan tersebut, terutama dalam hal produksi dan juga kualitas yang telah mereka produksi. Dari report UNOT pada PT Fuji Senitsu Indonesia pada bulan September tahun 2020, dapat kita simpulkan bahwa report engine UNOT meningkat dari maksimal engine yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, para karyawan tidak hanya sedikit yang mengabaikan SOP. Mereka mengabaikan untuk pengecekan setiap produksi untuk setiap jamnya, karena mereka terlalu ingin mengejar target plan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan juga kurangnya pengawasan dari pemimpin itu sendiri terhadap SOP yang berlaku dan juga terhadap pengecekan produksi untuk setiap jamnya, sehingga para karyawan acuh terhadap SOP dan juga pengecekan, sehingga report engine unit mengalami kenaikan yang signifikan. Metode penelitian yang dilakukan dalam proposal ini yang pertama yaitu populasi dan metode pengambilan
Sampel populasi di sini yaitu jumlah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian dari keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini, metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel simple random, di mana pada PT Fuji Shimizu Indonesia populasi mencapai 300 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk Departemen NKB. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan 100 orang sampel dengan teknik simple random atau secara acak. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini didapatkan dengan penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan juga kuesioner. Yang kemudian selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner itu sendiri adalah pertanyaan maupun pernyataan tertulis guna untuk mendapatkan nilai dari informasi yang diberikan responden. Ketika kuesioner sudah disebarkan, kemudian dianalisis dengan SEM. SEM sendiri adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dengan analisis regresi atau korelasi. Ketika hipotesis dan rangkaian penelitian sudah terkumpul, kemudian dianalisis kembali dengan analisis PLS atau pattern least square. Pada penelitian ini, pada analisis PLS memberikan keuntungan di mana pada analisis PLS itu sendiri tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas yaitu menghubungkan skor faktor dengan skor total faktor, di mana uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau DF sama dengan N dikurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah rangkaian pengukuran atau alat ukur yang memiliki konsistensi apabila pengukuran dilakukan secara berulang. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.